Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinda Saleh, NIM 4514-21026, Prodi Pendidikan Geografi dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama, konsep dasar belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar dan pembelajaran. Di sini saya mengambil dua menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pak Darsono pada tahun 2000, yang dimana mengemukakan bahwa belajar diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada individu berkat adanya interaksi antara individu dengan yang lain, di antara individu dengan lingkungannya. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi dalam proses belajar. Perubahan tingkah laku seseorang terjadi akibat interaksi dengan orang lain. Proses belajar pada anak sangat dipengaruhi dari pihak keluarga, pergaulan sekolah, dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, menurut Ibrahim dan Shaudi pada tahun 1996, yang dimana belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengamalan individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serentetan perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam suatu edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang dimana saya sudah menjelaskan pengertian konsep dasar pembelajaran. Yang kedua, selanjutnya yang saya akan bahas itu prinsip belajar. Yang ketiga, asas pembelajaran. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Dan yang terakhir, motivasi belajar. Baik, di sini saya akan pertama yang menjelaskan konsep dasar belajar dan pembelajaran, yang itu terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama, siswa, yang dimana seorang yang bertindak sebagai mencari, penerima, dan penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, guru, seseorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, dan peran lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif. Yang ketiga, tujuan, pernyataan tentang perubahan perilaku kognitif, psikomotorik, afektif yang diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang keempat, isi pelajaran, segala informasi berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, metode, cara yang mengatur untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapat informasi yang dibutuhkan mereka sehingga terdapat mencapai tujuan. Yang keenam, media, bahan pengajaran dengan atau tanpa peralatan yang digunakan untuk menyajikan informasi kepada siswa. Dan yang terakhir, evaluasi, cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses dan hasilnya. Baik, konsep dasar belajar dan pembelajaran memiliki tujuan yang dimana adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan tugas belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru yang diharapkan tercapai oleh siswa. Tujuan belajar terdiri dari 3 komponen, yaitu tingkah laku terminal, kondisi-kondisi tes, dan standar perilaku. Konsep dasar belajar dan pembelajaran memiliki ciri-ciri belajar yang dimana pertama, adanya kemampuan baru atau adanya perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, maupun nilai dan sikap atau afektif. Yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan mantap atau dapat disimpan. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Yang terakhir, perubahan tidak semata-mata oleh pertumbuhan fisik atau dewasa, tidak karena kelelahan, penyakit,
ataupun pengaruh obat-obatan. Dan keempat yaitu hakikat teori belajar dan pembelajaran, yang dimana terdapat di konsep belajar dan pembelajaran. Pelajaran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan agar proses belajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran yaitu pertama, internal, itu yang berasal dari dalam diri guru itu sendiri sebagai penyaji materi, agar diantaranya adalah persiapan mental, kesesuaian tugas dan tanggung jawab, penguasaan bahan pembelajaran, kondisi fisik dan psikis, dan motivasi kerja. Yang kedua, eksternal, yaitu yang berasal dari luar diri guru, diantaranya keluarga, lingkungan pergaulan, dan masyarakat. Baik, konsep belajar dan pembelajaran memiliki fungsi dan peran teori, yang dimana pertama, menurut Geiger atau Berliner pada tahun 2005, psikologi belajar memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menjelaskan, memprediksikan, mengontrol fenomena atau dalam kegiatan belajar mengajar, dan dalam pengertiannya sebagai ilmu terapan juga memiliki fungsi merekomendasikan. Yang kedua, teori belajar berfungsi memberikan pemahaman mengenai sifat dan keterampilan berbagai aspek dalam belajar dan pembelajaran. Dalam hal ini, teori belajar mengkaji konsep mengenai aspek perilaku manusia yang terlibat dalam belajar dan pembelajaran, serta lingkungan yang terkait. Di samping fungsi pemahaman, teori belajar berfungsi memberikan prediksi-prediksi berkenaan saling terlibatnya aspek-aspek dalam belajar pembelajaran, terjadinya perubahan dalam satu aspek dan berpengaruh pada aspek lainnya. Misalnya, tingkat inteligensi dan motivasi individu dapat digunakan untuk memprediksikan prestasi belajar yang akan dicapai. Yang keempat, fungsi pengendalian atau mengontrol terkait dengan manipulasi yang mungkin dibuat. Tentu kita memahami bahwa pengetahuan anak tentang ilmu tempat tinggal diperoleh dari mata pelajaran pengetahuan sosial atau PS. Yang kelima, fungsi teori belajar rekomendatif sebagai ilmu terapan. Teori belajar tidak hanya memberikan wawasan konseptual terkait dengan fenomena belajar pembelajaran, tetapi menyediakan sejumlah rekomendasi untuk praktik pembelajaran. Baik, materi yang selanjutnya, prinsip belajar. Menurut beberapa pakar pembelajaran, prinsip-prinsip umum pembelajaran meliputi yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peran yang penting dalam kegiatan belajar, karena perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari, maka peserta didik dapat mengarahkan diri pada tugas yang akan diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Yang kedua, keaktifan. Menurut pandangan psikologi, anak adalah makhluk yang aktif. Oleh sebab itu, banyak sekali peserta didik yang aktif dalam melakukan proses belajar. Keaktifan tersebut tidak hanya berupa kegiatan fisik yang mudah diamati maupun kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik misalnya membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan dan sebagainya. Yang ketiga, keterampilan langsung atau pengalaman. Belajar harus dilakukan oleh peserta didik itu sendiri dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, pembelajaran harus diciptakan secara unik dan menarik sehingga peserta didik dapat mengikuti proses belajarnya dan dapat melihat serta mencobanya langsung, bukan hanya sekedar mendengarkan, sehingga menjadikannya sebagai pengalaman yang tidak bisa dilupakannya dan akan menjadi suatu ilmu dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, pengulangan. Mengulang besar pengaruhnya
dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan, bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Mengulang dapat secara langsung sesudah membaca, tetapi juga bahkan lebih penting adalah mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari, misalnya dengan membuat ringkasan. Yang kelima, tantangan. Bahan belajar yang baru, inovatif, kreatif, dan menantang akan membuat peserta didik tertantang, dan dengan dirinya mereka akan lebih giat dan sungguh-sungguh dalam belajar, sehingga penggunaan metode eksperimen, inquiry, discovery sangatlah penting untuk diterapkan dalam pembelajarannya. Untuk itu, ciptakan pembelajaran yang unik, kreatif, inovatif, dan menantang. Yang keenam, balikan dan penguatan. Balikan dan penguatan sangatlah penting untuk dilakukan terhadap peserta didik, karena ketika mereka melakukan suatu perbuatan yang berefek baik, maka mereka akan dengan sendirinya mengulanginya lagi, dan apabila mereka melakukan perbuatan yang berefek jelek, mereka akan dengan sendirinya meninggalkannya. Misalnya, peserta didik mendapatkan hasil ulangan yang baik, maka ketika mengetahui hasil ulangannya baik, mereka akan dengan sendirinya belajar dengan sangat semangat dan lebih giat lagi. Dan yang terakhir, perbedaan individual. Peserta didik merupakan makhluk individu yang unik, yang mempunyai ciri khas masing-masing, seperti perbedaan minat bakat, hobi, tingkah laku, maupun sikap. Mereka berbeda pula dalam hal latar belakang, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan keadaan orang tuanya. Baik, materi selanjutnya yaitu asas-asas pembelajaran. Asas-asas pembelajaran terdiri atas: pertama, peragaan. Peragaan ialah suatu cara yang dilakukan oleh guru dengan maksud memberikan kejelasan secara realita terhadap pesan yang disampaikan sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh para siswa. Dengan peragaan diharapkan proses pengajaran terhindar dari verbalisme, yaitu siswa hanya tahu kata-kata yang diucapkan oleh guru tetapi tidak mengerti maksudnya. Yang kedua, minat dan perhatian. Minat dan perhatian merupakan gejala jiwa yang selalu berkaitan. Seorang siswa yang berminat dalam belajar akan timbul perhatiannya terhadap pelajaran tersebut. Akan tetapi, jika perhatian siswa akan hilang jika tiada minat dalam pelajaran dan yang diajarkan. Oleh karena itu, diperlukan kecakapan seseorang untuk membangkitkan minat dan perhatian peserta didik. Yang ketiga, motivasi. Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk perubahan perilaku. Motivasi belajar adalah proses yang memberi semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku. Dalam artian, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Yang keempat, apersepsi. Apersepsi menurut Herbart adalah memperoleh tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan yang telah ada. Dalam hal ini, terjadi asosiasi antara tanggapan yang baru dengan tanggapan yang lama. Herbart mengemukakan bahwa yang diketahui digunakan untuk memahami sesuatu yang belum diketahui. Apersepsi membangkitkan minat dan perhatian untuk sesuatu, karena itu pelajaran harus selalu dibangun atas pengetahuan yang telah ada. Yang kelima, korelasi dan konsentrasi. Korelasi di sini adalah hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya, yang berfungsi untuk menguatkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, juga dapat menimbulkan minat dan perhatian siswa. Hendaknya guru juga menghubungkan pelajaran dengan realitas sehari-hari, karena dalam realitasnya pembelajaran di sekolah masih banyak menggunakan strategi pembelajaran yang hanya berupa untuk menghabiskan materi pembelajaran semata sehingga kurang memberikan makna bagi peserta didik. Yang keenam, individualisasi. Siswa merupakan individu yang unik.
Artinya tidak ada dua orang siswa yang sama persis. Tiap siswa memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Setiap guru tentu menyadari bahwa menghadapi 30 siswa dalam satu kelas misalnya berarti menghadapi 30 macam keunikan atau karakteristik. Perbedaan individu ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Yang ketujuh, kooperasi. Model pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Kooperatif menggambarkan makna yang lebih luas, yaitu menggambarkan keseluruhan proses sosial dalam belajar dan mencakup pula pengertian kolaborasi. Yang dimaksud dengan kooperasi di sini adalah belajar atau bekerja sama atau kelompok. Hal ini dianggap penting untuk menjalin hubungan sosial antara siswa yang satu dengan yang lainnya, juga hubungan guru dengan siswa. Materi selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Faktor yang mempengaruhi belajar siswa terdiri atas dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri atas dua aspek. Yang pertama, aspek fisiologis, dan kedua, aspek psikologis. Yang dimana aspek fisiologis yaitu kondisi umum jasmani dan tonus atau tegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ tubuh dan sendi-sendinya dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Perubahan pola makan, minum, dan istirahat akan menimbulkan reaksi tonus yang negatif dan merugikan semangat mental siswa itu sendiri. Yang kedua, aspek psikologis yang dimana terdiri atas inteligensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat, dan motivasi siswa. Yang kedua, faktor eksternal dalam pembelajaran, yang dimana faktor eksternal itu terbagi atas dua lagi, dimana lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Dan yang pertama, lingkungan sosial terdiri dari beberapa yaitu keluarga, guru, masyarakat, dan teman. Dan lingkungan non-sosial terdiri atas beberapa, yang pertama rumah, sekolah, peralatan, dan alam. Baik, yang terakhir, materi yang terakhir yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya, bisa dikatakan motivasi adalah suatu energi penggerak, pengarah, dan memperkuat tingkah laku. Di sini saya mengambil dua para ahli yang dimana pengertian motivasi belajar yaitu menurut Sardiman pada tahun 1986 yang mana pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.